Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel pembelajaran matematika bersama saya Slamet Riyadi. Pada video kali ini kita akan membahas materi transformasi geometri kelas 11, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Apa sih pencerminan itu? Jadi pencerminan atau refleksi itu merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat pencerminan. Nah, sifat-sifat refleksi. Misalkan ini adalah objek ya. Kemudian ini cermin, kemudian ini bayangan dari objek ini segitiga ABC ini. Ya. Berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, bentuk objek sama dengan bentuk bayangan. Ya, sama persis. Tapi arahnya yang berlawanan. Yang kedua, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi jarak objek, misalnya ini titik C ini, terhadap cermin, itu sama jaraknya dengan dari cermin ke titik C aksen. Begitu juga dengan titik B dan titik A. Yang ketiga, garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cermin. Jadi garis ini, garis yang ini, itu tegak lurus dengan cermin. Ya. Ini, tegak lurus. Begitu juga dengan yang di bawah ya. Sekarang kita ke bentuk-bentuk refleksi. Nah, bentuk-bentuk refleksi itu apa saja? Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Nah, jadi sumbu X ini kita jadikan cermin. Misalnya kita ambil sebuah titik, anggaplah titik 2,3. Jadi posisinya di sini. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X yang ini, maka bayangannya sekarang berada di kuadran 4 ya, berada di bawah ini, di bawah sumbu X. Jadi kalau misalnya ini jaraknya 3, maka jarak ke bawah juga 3. Maka bayangannya sekarang di titik 2,3. Nah, berdasarkan ini kita bisa menulis bentuk umumnya ya. A, X, Y. Ini dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi M ini adalah mirror ya. Maka jawabannya atau bayangannya yaitu A aksen X, min Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya yang berubah menjadi negatif. Oke, yang kedua yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Ya, jadi ini sekarang cerminnya adalah sumbu Y. Misalnya titiknya sama ya, masih 2,3, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Ini jaraknya 2 ya ke sumbu Y. Maka bayangannya akan berada di titik ini, yaitu di titik min 2,3. Maka kalau ditulis bentuk umum seperti ini, A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan A aksen min X, Y. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Masih kita ambil titik 2,3. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Jadi kalau garis Y sama dengan X itu kita gambar. Kalau Y-nya 1, X-nya juga 1 ya. Kalau X-nya 2, Y-nya juga 2. X-nya 3, Y-nya 3 ya. Jadi kalau digambar, jadinya seperti ini lurus. Nah, kalau titik A 2,3 ini dicerminkan terhadap garis ini, yaitu garis Y sama dengan X, maka caranya sama ya. Kita ambil
garis yang tegak lurus dengan garis ini, dengan garis cerminnya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan jarak yang sama dengan yang ini. Maka kita dapatkan titik A aksennya yaitu 3,2. Sehingga AX, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita dapatkan bayangan A aksen itu Y, X. Jadi kita tukar posisinya ya. Jadi yang awalnya X-nya sama dengan 2, di bayangannya menjadi Y sama dengan 2. Begitu juga dengan yang Y ini. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, garis Y sama dengan min X itu yang arahnya seperti ini ya. Jadi kalau Y-nya 1, X-nya berarti min 1 ya. Y-nya 2, X-nya min 2, dan seterusnya. Gitu. Masih kita ambil titik yang sama, 2,3. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kita ambil garis yang tegak lurus ya, dengan garis Y sama dengan min X. Kita lanjutkan lagi dengan jarak yang sama. Kita dapatkan titiknya, titik bayangannya yaitu A aksen min 3, min 2. Nah, kalau kita perhatikan titik A-nya, ini kan hanya dibalik ya, kemudian ditaruhin negatif. Nah, jadi bentuk umumnya AX, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menjadi A aksennya itu yaitu min Y, min. Oke, kita lanjut. Yang kelima yaitu refleksi terhadap titik pusat, yaitu titik 0,0. Itu kita sebut sebagai titik O ya. Jadi sekarang cerminnya itu titik, bukan garis. Misalnya titik 2,3 yang tadi kita cerminkan terhadap titik pusat ini, maka kita mendapatkan bayangan di sini yaitu di min 2, min 3. Kita hanya taruhin negatif aja di sini. Oke. Nah, ini adalah bentuk umumnya. AX, Y dicerminkan terhadap titik pusat. Kita mendapatkan bayangan min X, min Y. Lanjut. Sekarang kita cerminkan terhadap garis X sama dengan A. Oke. Sekarang kita ambil titik misalnya 1,3. Kita cerminkan terhadap garis X sama dengan A. Kita ambil X sama dengan 3. Ini garis X sama dengan 3. Jadi A-nya itu sama dengan 3 ya. Nah, maka bayangannya sekarang berada di titik ini ya. Titik 5,3. Nah. Jadi rumusnya itu adalah AX, Y. Seperti ini. MX sama dengan A. Kita dapatkan bayangan untuk koordinat sumbu X-nya. Untuk koordinat titik X-nya yaitu 2A min X. Kemudian dia-nya kan tetap ya. Nah, dari mana kita dapatkan 2 min X ini? Coba kita analisis. Misalnya jarak ini dari sumbu Y ini ke titik A. Itu jaraknya kita misalkan X. Kemudian jarak dari sumbu Y ke garis ini kan tadi sama dengan A ya. Jadi ini. X sama dengan 3 kan tadi X sama dengan A berarti ini kan A ya. Kemudian jarak dari titik ke cermin itu sama artinya dengan kita kurangi jarak yang panjang ini dikurangi jarak yang pendek ini yaitu A min X. Nah, kita ketemu jarak dari titik A ke cermin. Berarti jarak dari cermin ke titik A aksen juga sama A min X. Ya. Nah, sekarang jarak dari sumbu Y ke titik A aksen
itu adalah ini ya, X tambah A min X ditambah A min X gitu ya. Itu sama artinya dengan 2A min X. Oke. Nah, jadi begitu cara kita mencari 2A min X yang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir ya, refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Yang tadi itu X sama dengan A, sekarang Y sama dengan B. Jadi, misalnya ada titik 1,3 ya. Nah, kita ambil garis Y sama dengan 1 ya. Jadi B-nya sama dengan 1 nanti. Nah, kalau ini 2 jaraknya maka ke bawah juga 2. Maka jatuhnya di 1, min 1 bayangannya. Nah, rumusnya yaitu AX, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan B. Jadi A aksennya itu X ini kan tetap ya. X ini tidak berubah. Kemudian yang berubah itu Y-nya. Jadi perubahan Y-nya yaitu 2B min Y rumusnya. Sama dengan yang nomor 6 tadi, yaitu X sama dengan A. Nah, itu adalah bentuk-bentuk refleksi ya. Ini kurang lebih ada 7. Sekarang bagaimana kalau bentuk-bentuk refleksi ini kita ubah ke dalam persamaan matrik? Nah, kalau diubah ke dalam persamaan matrik, matriknya seperti ini. Jadi boleh menggunakan ini ya. Misalnya kalau ada titik berapa misalnya 2,3 seperti tadi. Kita bisa langsung memasukkan 2,3 di sini. X-nya kita ganti, maka tinggal kita cari X aksen, Y aksennya dengan cara mengalihkan matriknya. Dari mana kita dapatkan matrik ini? Matrik ini didapat dari ya ini tadi. Ini kan 1 ya, positif. Maka ini 1, 0, 0, min 1, Y-nya kan negatif ya. Ini kan kalau dikalikan ini jadi X min Y kan, sama. Kalau ini min 1, karena X-nya negatif ya. Kemudian Y-nya positif. Nah, tinggal dikali ya, sama. Nah, untuk lebih memahami materi ini, mari kita coba beberapa soal untuk kita bahas di video ini. Nah, ini adalah soal yang akan kita bahas di materi refleksi. Di materi refleksi ini ada 3 soal ya. Kita bahas dari nomor 1 dulu. Tentukan bayangan titik A 5,3 jika dicerminkan terhadap A sumbu X. Kemudian B sumbu Y, C garis X sama dengan 2, dan D garis Y sama dengan 3. Oke, kita kerjakan yang A dulu ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, misalnya kalau ada A, X, Y ya, sesuai rumus yang tadi. Kita cerminkan terhadap sumbu X, maka kita mendapatkan bayangannya A aksen. X-nya tetap ya. Kalau sumbu X yang berubah itu Y-nya. Karena berada di bawah sumbu X. Jadi Y-nya akan menjadi negatif. Ini ya. Nah, maka ini bayangannya yaitu A aksen ini. X-nya tetap. Y-nya yang negatif. Nah, kalau untuk sumbu Y itu sama ya. Jadi Y-nya yang tetap, X-nya yang berubah kalau sumbu Y. Jadi min X, Y. Maka bayangannya adalah min 5,3. Kalau garis X sama dengan 2, kita gunakan rumus yang M X sama dengan A ya. Nanti kan
bayangannya yang berubah itu X-nya. Jadi 2A min X, Y. Jadi A-nya itu adalah 2. Maka menjadi 2A atau 2 kali 2, 4. 2 kali 2 dikurangi X-nya adalah 5. Gitu ya. Koma Y. Y-nya adalah 3. Maka ini kita dapat 4 dikurangi 5 min 1 ya. Min 1,3. Berikutnya garis Y sama dengan 3. Kalau Y sama dengan 3, yang tetap itu adalah X-nya. X-nya berarti 5 ya. Kemudian Y-nya itu berarti 2 kali 3 kurangi 3 ya. Y-nya 2 kali 3, 2 kali B ya. Dikurangi 3 yang ini. 6 dikurangi 3, yaitu 3. Tetap ya. Jadi titik objeknya dengan bayangannya sama. Kenapa sama? Karena misalnya ini adalah diagram kartesius ya. Kemudian di sini ada garis Y sama dengan 3. Titik A 5,3 itu kan berada di sini. Berada di cerminnya. Maka bayangannya juga akan tetap di sini karena nempel dengan cermin. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Bagaimana cara menyelesaikan yang nomor 2? Ini sama aja caranya dengan materi translasi di video sebelumnya. Kalau kita mencari bayangan garis, jadi kita misalkan titik asalnya itu adalah X, Y. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Nanti kita ketemu bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen ini kalau di rumus yang tadi ya, yang sudah kita cari, yang dibentuk-bentuk refleksi, maka A aksen ini adalah min Y, min X ya. X aksen itu sama dengan min Y. Ya kan? X aksen sama dengan min Y. Kemudian Y aksen sama dengan min X. Atau kalau kita ubah ini, Y-nya kita sendirikan, maka Y itu sama dengan min X aksen. Kemudian X itu adalah min Y aksen. Nah, tinggal kita ganti sekarang persamaan ini. Persamaan awalnya itu kan yaitu X tambah 2Y min 4 sama dengan 0. Sekarang kita ganti X-nya dengan ini. Maka ini menjadi min Y aksen tambah 2 kali Y-nya adalah min X aksen min 4 sama dengan 0. Tinggal kita operasikan. Jadi min Y aksen min 2X aksen min 4 sama dengan 0. Kita kalikan negatif ya. Dan kita taruh X-nya di depan jadi 2X aksen min plus ya. Plus Y aksen plus 4 sama dengan 0. Atau 2X tambah Y tambah
4 sama dengan 0. Nah, ini adalah garis bayangannya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 juga caranya sama dengan nomor 2 tadi. Nomor 3, tentukan bayangan kurva Y sama dengan 3X kuadrat min 4X tambah 7 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Kalau kita punya titik X, Y, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Ini kita mendapatkan bayangan X aksen, Y aksen. Kalau di rumusnya yaitu 2 kali A. A-nya itu adalah min 2 ya. Jadi 2 kali min 2 dikurangi X ya. Karena X-nya ini belum kita tahu. Jadi 2 min 2 dikurangi 2 kali min 2 dikurangi X, Y. Y-nya kan tetap ya. Kalau pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Nah, ini jadinya A aksen jadi min 4 min X, Y. Maka X aksennya adalah min 4 min X. Kita ubah posisinya. X sama dengan min 4 tambah min 4 min X aksen ya. Kemudian yang Y-nya, Y aksen sama dengan Y ya, tetap. Atau Y sama dengan Y aksen. Nah, ini yang akan kita substitusi ke persamaan kurvanya. Sini. Kita langsung ya. Karena Y-nya itu sama dengan Y aksen, maka Y ini kita ganti Y aksen. Kemudian 3 kali X-nya itu adalah min 4 min X aksen ya, dikuadratkan min 4 kali min 4 min X aksen tambah 7. Ini kita uraikan. Y aksen sama dengan 3 kali min 4 kuadrat 16 plus 8X plus X aksen kuadrat plus 16 plus 4X aksen plus 7. Nah, sekarang kita uraikan ini. Tiga kali 16 yaitu 48 ditambah 24X ditambah 3X aksen kuadrat ya. Tambah 16 tambah 4X aksen tambah 7. Maaf, ini aksen tadi ya. Ini aksen. Oke. Kita taruh yang kuadratnya di paling depan ya. Jadi ini 3X aksen kuadrat. Kemudian X kita gabungkan menjadi 24 tambah 4, 28. X aksen tambah yang ini 48 tambah 16 tambah 7. 71. Ini masih Y aksen ya. Nah, Y-nya berarti 3 X kuadrat tambah 28X tambah 71. Nah, ini dulu untuk soal-soal latihan refleksi. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya, yaitu tentang materi rotasi atau perputaran. Jika ada koreksi terkait
materi ini, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.